Kita sambut untuk naik ke panggung Jerome Pauline. Halo semuanya. Wah, ini pertama kalinya aku berdiri atau masuk ke ruangan ini, Sabuga. Oke teman-teman, untuk perkenalan di awal-awal aku pengen pakai pantun karena di Bandung ya. Ada hubungan gak sih? Gak ada ya? Ya, tapi aku rasanya kalau di Bandung itu harus pantun, gak tahu ya. Oke, pantun singkat. Perkenalan diri ya. Ada trigonometri, ada sin. Salam kenal, aku Jerome Pauline. Wes. Oke, jadi buat teman-teman di sini, apalagi anak ITB pasti suka matematika, benar? Dan mungkin banyak orang yang gak suka sama matematika, dan nanya ke aku, ngapain sih matematika? Apa sih fungsi matematika? Kita loh beli batagor, beli seblak Bandung, cuangki, gak pakai matematika, ya kan? Sesimpel itu. Tapi aku pingin kasih tahu sebenarnya bahwa kita itu manusia biasanya menggunakan logika matematika tanpa kita sadari. Oke, aku pingin tes. Kasus pertama. Bayangin ada giveaway. Kalau kalian follow aku, kalian dapat iPhone atau Samsung. Jadi ada 4 influencer yang akan mengadakan giveaway untuk satu followersnya. Ya, mereka punya jumlah followers yang berbeda. Oke, yang pertama Jerome Pauline. Wes, aku. Jerome Pauline 8,5 juta followers. Kedua Kania Cita, 228.000 followers. Ferry Irwandi 467.000 followers dan Fatia Izati 539.000. Mereka ngadain giveaway untuk satu followernya. Ya, coba angkat tangan yang mau ikut giveaway Jerome Pauline. Oke. Dari antara 4 ini ya, kalian cuma boleh ikut satu. Oke. Yang mau ikut Kania Cita. Oke. Kenapa pada mau ikut Kania Cita? Karena followersnya lebih kecil, ya kan? Kalau followersnya lebih kecil artinya peluangnya lebih besar. Ini adalah konsep matematika yang sebenarnya kita pakai, probabilitas, peluang. Ya ini kan insting, logika biasa. Tapi sebenarnya matematika ya berdasarkan logika sebenarnya, ya kan? It's all about probability. Ngitung peluang menang giveaway ya, kalau 1 per 8,5 juta ini. Ya ini semua datanya kalau kalian hitung satu per satu. Dan yang paling gede, Kania Cita. Tapi sebenarnya kalau lebih jauh kita pikir, secara matematis, kalian kalau mau menang Kania Cita, kalian harus ikut 5.000 kali, ya kan? Itu 0,000438599%. Kalau kalian ikut 5.000 kali, baru mendekati kemungkinan berhasil. Jadi sebenarnya kalau kalian lebih pikir lebih jauh, daripada kalian mengharapkan giveaway, menggunakan waktu kalian untuk giveaway, ya gunakan waktu untuk kerja. Bener gak? Bener kan? Daripada ikut 5.000 kali, yang peluangnya kecil, ya kalian bisa gunakan itu untuk menggunakan waktu dengan lebih baik untuk bisa produce atau bisa beli HP sendiri pada saat nantinya. Dan itu juga matematika. Ya kan? Next. Kasus 2, menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dan contoh ini buat aku lumayan mind blowing. Dan semoga buat kalian juga mind blowing. Bayangin kalian seorang triliuner. Amin, oke. Kalian mau bantu sebuah desa, ya, buat kayak ningkatin kesejahteraan sebuah desa. Ada 2 pilihan. Desa A dengan rata-rata pendapatan 4 jutaan, ya, dan desa B rata-rata pendapatan 8 jutaan. Kalian mau bantu desa yang mana? Mungkin akan banyak pilihan yang ke desa A, karena ngeliat, wah rata-ratanya 4 jutaan, harus ditolong dong. Insting pertama ya, insting pertama adalah yang rata-rata lebih kecil kita harus tolong. Tapi aku ingin kalian lihat grafik ininya, distribusinya. Di desa A, ya, yang paling rendah penghasilannya 3 juta. Terus ada yang 6 juta, ada yang 5 juta, lebih stabil. Oke. Sedangkan di desa B, ada yang cuma 100.000 mungkin, ada yang 200.000, 300.000 penghasilannya, tapi ada orang-orang super kaya yang penghasilannya bisa sampai gede-gede banget. Ya, ini ya pokoknya banyak banget lah. Jadi A, kayak dari pendapatan itu hampir merata, min dan mediannya hampir sama. Sedangkan desa B pendapatannya sangat timpang.
Jadi kalau kita cuma lihat dari rata-ratanya atau dari mean-nya, desa B akan lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat dari kesenjangan sosialnya atau dari distribusinya, desa B itu mediannya kecil banget. Nilai tengahnya, oke? Nah kalau kita analisa data itu, kalau kita misalkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, butuh pendapatan misalnya untuk hidup itu butuh 3 juta, semua penduduk di desa A itu udah memenuhi itu, nggak perlu dibantu sebenarnya, ya kan? 100% sudah bisa memenuhi. Tapi yang mind blowing-nya, kalau di desa B, 60% penduduknya itu nggak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah sekarang aku nanya lagi, jadi kalian setelah melihat data yang lebih besar dan persebarannya mean, median dan sebagainya, kalian akan pilih desa A atau desa B? Desa B, dan itu matematika. Tepuk tangan dulu dong matematika. Yos. Jadi dengan kita berdalar secara matematis, pakai logika, kita bisa lebih efektif dalam menentukan sesuatu. Ada yang mau nanya? Mungkin pertanyaannya bisa yang berkaitan atau nggak berkaitan juga boleh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Denis, saya seorang fashion designer dan kebetulan saya dalam membuat desain, ini tuh berdasarkan tren biasanya. Oke. Nah aku tuh biasanya ngebaca tren penjualan tiap brand untuk dapetin kira-kira desain apa yang lagi tren biar aku bisa ngeluarin desain yang bagus untuk market gitu. Yes. Nah sebenarnya aku juga mulai combine antara desain dengan data-data tersebut. Menurut Kak Jeromi gimana? Gitu aja. Jadi intinya apakah bisa diaplikasikan gitu? Of course, pasti bisa. Dan itu aku terapkan di sosial media aku. Pasti itu. Cuma ini kalau ngomongin tentang, ini gak terlalu matematis ya. Cuma menurut aku baca tren itu penting banget. Karena dari tren itu sebenarnya kita kan bisa menentukan polanya masyarakat ini gimana. Kita bisa membaca sikap atau pola masyarakat dalam membeli sesuatu atau memutuskan sesuatu untuk menyukai sesuatu dari tren. Tapi setelah itu kita harus memberikan suatu personal branding yang bikin kita beda dari yang lain. Contohnya teman-teman, aku selalu memperhatikan tren. Dari tahun 2017 aku mulai YouTube, sampai sekarang 2024 aku selalu keep up with trend. Ya. Contoh paling simple yang baru aku post kemarin di TikTok atau di Instagram. Ada tren di TikTok yang lagi naik 2025 OTW umur berapa? Ya kan? Ada trennya tuh, pakai jedak jeduk gitu kan. Terus aku twist. Oh, ini lagi naik ya. Berarti aku tuh suka baca trennya kayak gini, Bro. Kalau misalnya ada orang dengan followersnya kecil tapi bisa dapat million views dari sini, berarti ini trennya lagi bagus. Lagi di-push sama TikTok atau algoritma dari sebuah social media. Aku selalu ngeliatin kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia viewersnya banyak dan followersnya banyak, berarti belum tentu itu tren gitu. Akhirnya aku bikin yang sama, tapi aku twist pakai matematika. Jadi umur, orang-orang kan biasanya umur 37 atau berapa umur 27 gitu kan. Aku mikir aku akan twist pakai matematika. Sesuai personal branding aku. Aku masukin kayak akar 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat dikali bla 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 bla. Dan akhirnya itu works gitu kan. Orang kesel. Tapi kesel itu teman-teman, itu kalau selama aku eksperimen 8 tahun, bikin orang kesel itu adalah tips paling baik untuk dapat engagement. Tapi kalian tahu kan, maksudnya kalau kalian kesel, ya, kalian bakal komen. Nah itu kan ningkatin engagement, ya kan. Jadi aku selalu, mixing those kind of things, dan itu selalu eksperimen bro. Jadi kalau bro terapin di desain, yaudah setelah setelah kamu jual dan sebagainya, ternyata nggak sesuai dengan harapan, kamu bisa pelajari lagi, apa nih yang salah. Apakah trennya udah lewat, atau apa. Jadi menganalisanya itu pakai numbers, dan numbers itu math menurut aku. Semangat bro. Yes.